Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotaliman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Eri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kajian nanti insyaallah taala kita akan buka Q&A yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya kembali di sore hari ini untuk kami menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan subjudul kita, masih bab tentang berpaling dari agama Allah atau agama Islam, yakni di pertemuan kita yang ketiga. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemerhati kajian kita pada sore Jumat hari ini 7 November 2025, 16 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mempertemukan kita untuk kembali mengingatkan bahwa ilmu agama Islam adalah sangat penting. Perhatian kita kepada ilmu agama sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ulama-ulama kaum muslimin,
rahimahumullahu taala bahwa kebutuhan seorang kepada ilmu agama lebih besar hajatnya, membutuhkannya daripada makan dan minum. Sebab itu tentunya sebagaimana kita tidak mau berhenti dan tidak mungkin berhenti kita makan dan minum karena merupakan kebutuhan jasmani kita, maka sesungguhnya kebutuhan rohani kita adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang telah kita katakan tadi. Maka marilah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus adanya kajian-kajian baik secara langsung di masjid, di majelis taklim, atau melalui media sosial, melalui radio sunnah, televisi sunnah dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu yang Allah berikan kepada kita. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita telah kita mulai 2 pertemuan sebelumnya, Ensiklopedia Nasihat, yaitu dari kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullahu taala. Dan telah kita sampaikan pada sebelumnya, ada 2 poin yang telah kita sampaikan, dan kita ingin menyampaikan kembali bahwa poin-poin yang berikut ini adalah merupakan akibat buruk daripada seseorang berpaling dari agama Islam, berpaling dari kebenaran. Kalau dikatakan berpaling dari agama Islam, banyak orang yang mengatakan dia masih Islam, masih beragama, tapi ternyata tidak salat, tidak puasa, selalu melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maksiat, tidak mau bertobat kepada Allah. Ini dari sisi fitnah syahwat, begitu juga dari fitnah subhat, berpaling dari agama Allah. Yang kita khawatirkan ketika seorang tidak memahami agama Islam ini dengan benar, dengan mempelajari Islam ini dari para ulama kaum muslimin, dari ahli ilmu yang selalu memberikan penjelasan kepada kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tidak belajar dengan benar, tidak ada bersumberkan yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengikuti pemahaman para sahabat yang dikenal as-salafus salih, maka dikhawatirkan seorang akan berpaling dari agama Allah, cepat atau lambat. Berpaling dalam arti yang sebenarnya di jalan yang lurus, orang yang seperti tadi sudah berpaling dari jalan yang lurus. Yang dikhawatirkan berpalingnya dari jalan yang lurus tersebut akan menyebabkan bisa jadi berpaling dari agama, wal iyadu billah. Dan telah kita sebutkan 2 poin yang sebelumnya. Kita ambil kesimpulan dari akibat buruk seorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengamalkan agama Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau belajar agama, seolah-olah agama ini adalah sesuatu yang tidak penting, bahkan sampingan. Maka dia akan mendapatkan keburukan, mendapatkan akibat yang buruk. Yang telah kita bahas sebelumnya, yang pertama adalah akan ditutupnya oleh Allah, dikuncinya oleh Allah hati mereka. Akan ditutup hati mereka dan dikunci hati mereka sehingga mereka tidak paham kebenaran. Walaupun mungkin mereka mendengar kebenaran tersebut, tapi mereka tidak paham. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bahas juga sebelumnya al-intiqamullah minal mu'rid anit tadhkirah.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang buruk dari orang-orang yang berpaling ketika diingatkan. Bukannya tidak diingatkan, bukannya tidak ada yang mengingatkan dia, yang menyampaikan ya kebenaran. Yang kebenaran itu sudah jelas sampai kepadanya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tetap berpaling dari peringatan dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi SAW, maka tentunya Allah akan membalas, ya, memberikan keburukan kepada orang ini. Poin yang pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 57, dan poin yang kedua yang telah kita bahas juga surat As-Sajdah ayat 22. Lanjutannya kita akan tambah pada pertemuan sore hari ini. Beliau mengatakan, Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah ta'ala mengatakan, wa minha, dan diantaranya, yaitu diantara hasil dan akibat yang buruk ketika seseorang berpaling dari agama Allah, dari agama Islam, ya, dimisalkan atau disamakan seperti binatang, ya, keledai, kalhimar. Sebagaimana mungkin kita juga pernah mendengar bahwa ungkapan himar, keledai, dia sudah dimulai dari zaman dahulu, di zaman bahkan jahiliyah, ketika juga Rasulullah SAW sudah diutus, dan sampai sekarang juga ungkapan himar itu adalah ungkapan yang sangat hina. Apabila seorang dikatakan anta himar, kamu, ya, atau anta kal himar, kamu seperti keledai. Ya, ibaratnya kalau bahasa kita, ya, dikatakan kamu adalah binatang. Bahkan disebutkan binatang-binatang yang buruk. Dan ini merupakan juga akibat dari seorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Minha qaulul mu'rid kal himar, yaitu jadilah keadaan orang yang berpaling tersebut dari agama Allah seperti keledai. Dalilnya, mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir di juz yang ke-29, yaitu ayat ke 49, 50 dan 51. Allah berfirman, qala ta'ala, kama qala ta'ala, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswar. Secara singkat, ya, kalau kita lihat artinya terlebih dahulu, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Di situ ada kata-kata i'rad, mu'ridin, yaitu orangnya, a'rada yu'ridu. Kemudian isim fa'il dari orang yang berpaling adalah mu'rid. Jamak muzakkar salimnya mu'ridun. Kemudian di sini keadaan orang tersebut, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan bagi kita, terkhusus yang membacanya. Ya, fama lahum, lalu mengapa mereka, ya, 'anit tadhkirah, dari peringatan Allah, mu'ridin, mereka berpaling. Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ayat ini pertama sekali sudah pasti menjelaskan tentang kaum musyrikin, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, musyrikin Arab. Lihaula'il musyrikin, yaitu mereka orang-orang yang telah berpaling dari peringatan Allah, yaitu dari Al-Quran. Lihatlah bagaimana biografi kehidupan Nabi SAW, sirah nabawiyah. Bagaimana orang-orang musyrikin ketika dibacakan ayat mereka berpaling. Bahkan mereka menutup telinga mereka, mereka sumbat dengan tangan mereka, ya, dan mereka tusuk, ya, jari mereka ke lubang telinga mereka agar mereka tidak mendengarkan ayat Al-Quran. Dan begitulah mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihi minal mawa'idh, begitu juga
bukan hanya dari Al-Quran, dari nasihat-nasihat, mungkin juga dari hadis Nabi SAW yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahkan. Maka ini juga berlaku kepada kaum muslimin yang mengaku Islam, walaupun mungkin tidak jatuh kepada kekufuran, tidak keluar dari Islam, tapi kita mendapatkan adanya kaum muslimin yang diberikan peringatan, yang dinasihati dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, disampaikan nasihat-nasihat agar kembali kepada Allah, agar mengibadati Allah, mengesahkan Allah, agar menjauhi kesyirikan, dosa yang paling besar, agar menghindari amalan-amalan yang dianggap mereka ibadah tapi tidak ada contoh dari Nabi, yaitu amalan-amalan bid'ah. Diberikan peringatan, nasihat-nasihat tentang bahayanya dosa-dosa besar. Ya, ada mencuri itu juga banyak jenisnya. Dari merampoknya, begalnya dan segala macam, ya, korupsinya itu masuk semua. Ya. Maling dan yang lainnya, ada pembunuhan, dosa-dosa besar, ada zina, ya, ada pembunuhan, bahkan membunuh orang tuanya, membunuh orang lain, membunuh orang tanpa hak. Ya, banyak sekali peringatan-peringatan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Ya, maka dia tidak mau mendengarnya, dia berpaling. Dia tidak mau dinasehati. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sempurnakan bacaan 3 ayat tadi, maka disebutkan ka'annahum, maka dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang, ka'annahum, ya, seolah-olah mereka tersebut humurum mustanfirah. Humur jamak daripada himarun, ya, itu keledai. Kalau onta humrun, ya, maka harus hati-hati kita dalam membaca, karena ada disebutkan dalam hadis yang kita ketahui, ya, barang siapa yang memberikan seorang itu petunjuk kepada jalan Allah dan dia mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia mendapatkan onta yang sangat mahal, humrun, ya. Tetapi di sini humur, mimnya didommahkan, tidak disukunkan. Dia jamak, kata jamak dari tunggalnya himar, yaitu keledai. Ka'annahum humurun mustanfirah. Istanfara itu yang lari, ya, yang sengaja lari. Ka'annahum humurun wahsyiyah syadidatun nifar. Kemudian dikatakan humurun mustanfirah di sini karena kita mengetahui bahwa keledai terkhusus banyak di negara-negara Arab. Kita dapatkan di padang pasir, kita melewati misalnya jalan yang panjang di padang pasir, kita akan mendapatkan adanya keledai, namanya keledai liar, ya, wahsyiyah, dan bukan keledai peliharaan. Ya, karena ada keledai itu terbagi menjadi 2, keledai peliharaan dan keledai yang lepas, ya, keledai liar. Sebagaimana semua binatang yang hidup bebas dan tidak dikurung dan tidak ada yang memilikinya, tidak ada tuannya, kita mendapatkan kalau ada manusia mendekatinya, dia akan lari. Atau dia, ya, mendapatkan kalau ada musuhnya, dia pasti lari sangat kencang dan dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Maka disebutkan di sini ka'annahum humurun mustanfirah, yaitu humurun wahsyiyah, seperti keledai yang liar, syadidatun nifar. Kalau dikatakan sangat, ya, larinya sangat kencang, bahkan sekencang-kencangnya dia lari menghindari, ya, dimangsa oleh, ya, binatang-binatang buas. Karena lanjutan dari ayat itu dikatakan farrat min qaswarah. Binatang keledai itu yang dia sudah liar dan dia juga, ya, tidak mau ditangkap oleh binatang buas, di sini dikatakan min qaswarah, yaitu asad. Ini dari bahasa Arab yang lain, sinonim kata daripada asadun, singa.
ya, yaitu qaswarah. Apalagi yang sedang lapar, yang ingin memakan keledai tersebut, makanan yang lezat. Nah, bagaimana ketika keledai itu tahu, dia akan betul-betul lari sekencang-kencangnya menyelamatkan dirinya. Perhatikanlah permisalan yang luar biasa, apalagi yang memberikan permisalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa tidak dipermisalkan binatang yang lain? Karena disebutkan bahwa binatang keledai ini ada banyak sekali kekurangannya. Walaupun dia bisa bawa barang. Ya. Maka disebutkan di dalam beberapa penjelasan ulama tafsir, di antaranya kalau kita baca tafsir Imam Al-Baghawi, tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Baghawi mengatakan fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ini ayat yang ke-49 yang telah kita bacakan tadi. Yaitu mawa'idul Quran. Ada apa dengan mereka ketika diperingatkan, yaitu nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari Al-Quran mu'ridin, yaitu mereka berpaling. Ka'annahum humurun, telah kita sebutkan tadi jamak himar, mustanfirah. Ya, dikatakan munaffarah, maz'urah, yang dia betul-betul terbirit-birit lari dan menyelamatkan dirinya. Farad min qaswarah. Berkata Imam Mujahid, Qatadah dan Dhahhak, ini para ulama tafsir kalangan para tabi'in, muridnya sahabat. Mereka terkenal ulama-ulama tafsir. Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Ad-Dhahhak, rahimahumullah ta'ala jami'an ahlu tafsir al-mufassirun. Mereka mengatakan al-qaswarah ar-rumatu la wahida laha min lafdhiha, ya, wa hiya riwayat Atha' ibn Abbas. Ini sebutkan banyak penjelasannya, dikatakan adalah sesuatu, yaitu binatang yang buas. Ya, dan telah diterjemahkan tadi kalau kita lihat, dia adalah al-asad, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan hiyal asad, yaitu dia adalah singa. Kemudian disebutkan masih dalam tafsir Imam Al-Baghawi, wa dzalika anna al-humura al-wahsyiyah, yang demikian karena keledai yang liar tadi, idza ayanatil asada, apabila dia mendekat dan dia melihat asad, yaitu singa, maka dia harabat, maka dia berlari kencang, dia akan menghindari dirinya agar tidak dimakan oleh singa. Kadzalika haula'il musyrikin idza sami'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an harabu minhu. Demikianlah mereka orang-orang musyrikin, apabila mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, mereka berpaling darinya. Mereka tidak mau mendengarnya. Berkata juga para ulama tafsir yang lain, di antaranya Sa'di, kalau kita katakan as-sadina ghafilina anha itu fama'lam an tadhkirati mu'ridin, itu mereka yang berpaling, yang lalai dari menerima peringatan. Maka ditafsirkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, menjelaskan juga kepada kita tentang 3 ayat ini, ya, yang telah kita sebutkan. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ya, kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ay fama li haula'il kafaratil ladina kibalaka mimma tad'uuhum ilaih wa tudzakkiruhum bihi mu'ridin. Ada apa yang terjadi dengan orang-orang kafir, haula'il kafarah? Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan al-musyrikin, dalam tafsir Muyassar juga dikatakan al-musyrikin, ya. Lebih kurang sama itu, orang-orang kafir, orang yang di luar Islam, orang-orang musyrik yang dia berada di sisimu wahai Muhammad ketika kamu mengajak mereka kepada Allah, kepada agama, maka memberikan peringatan memberikan mereka peringatan, tetapi mereka berpaling dari, ya,
jalan kebenaran. Mereka berpaling dari peringatan tersebut. Ka'anam humurun mustanfirah fadrat min qaswara. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan ka'anam fi nifarihim anil haq, seolah-olah mereka lari dari kebenaran tersebut diumpamakan, yaitu berpalingnya mereka dari kebenaran tersebut, dari agama Islam tersebut, ya, seperti humur min humuril wahsy. Kita sebutkan tadi, yaitu seperti keledai liar, ya, yang berada di padang pasir. Idza farrat mimman yuridu saidaha min asadin, dan dia betul-betul sangat, ya, berlari sangat kencang apabila ada singa yang ingin memangsanya, yang ingin memakannya. Sebagaimana telah kita sebutkan penjelasan dari beberapa penjelasan tafsir tadi. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dijelaskan oleh pengarang kitab ini, yaitu Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi hafizahullah taala, beliau mengatakan ka'annahum al-humurul wahsyiyatu allati tafiru min asadin yuridu saidaha. Seolah-olah mereka manusia, bukan binatang, tapi diumpamakan oleh Allah, dipermisalkan, dikatakan sama seperti al-humurul wahsyiyah, yaitu keledai liar yang bahkan juga, ya, dia juga akan melawan apabila ada, ya, mangsanya yang ingin memakannya. Kalau dia tidak sanggup melawannya, maka dia akan lari sekencang-kencangnya. Terkhusus dari binatang-binatang buas yang kuat seperti singa dan yang lainnya yang ingin memangsanya, maka dia betul-betul lari sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya, dan menyelamatkan diri dari kejaran musuhnya. Begitulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan orang yang berpaling dari jalan Allah, seperti keadaan keledai tersebut. Ini sebenarnya peringatan yang luar biasa. Peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita berpaling dari agama Allah. Sudah cukup rasanya dalil, nasihat, peringatan, wejangan, ya, dari ayat Al-Quran. Apalagi kita mendapatkan di mana-mana, masya Allah, adanya kajian, adanya nasihat-nasihat, bukan hanya secara langsung di dalam masjid, ada halaqah-halaqah ilmu, bahkan juga seperti sekarang ada di media sosial, ada di televisi dakwah, ada di radio dakwah, ada di media-media sosial yang lain. Apalagi di zaman sekarang yang rasanya tidak mungkin orang tidak mengetahui, tidak mungkin rasanya orang tidak mengetahui kebenaran. Maksudnya banyak yang diberikan oleh Allah, kemudahan dari fasilitas dunia ini membuat orang bisa belajar, membuat orang bisa mencari kebenaran. Subhanallah, tadi saya mendengarkan pagi kajian juga sama di studio radio Hidayah ini, Dr. Asbri Rahmat hafizahullah ta'ala, yang membuka, ada tanya jawab, dan ada seorang ibu yang dia mengatakan, suami saya Ustadz, ya, menjelek-jelekkan, mencaci maki, ya, kajian sunnah, manhaj salaf. Sepertinya ibu ini mungkin bekerja atau dia ada kegiatan, ya, tapi dia punya mobil sendiri, bawa mobil, ya, dia selalu mendengarkan. Mungkin di awal-awal dia terima perkataan dari suaminya, apalagi suaminya, ya, tak dari mana asal usulnya, tidak meng-cross check, tidak belajar, hanya mendengarkan mungkin dari orang yang benci, yang hasad kepada dakwah sunnah, kepada dakwah tauhid, kepada dakwah salaf, ya, memberikan peringatan-peringatan yang keras, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan, memfitnah. Ya, antaranya sepertinya seorang ibu tersebut adalah berasal dari Pekanbaru. Kemudian dia mengatakan bahwa bahkan suami saya pun memberikan peringatan tentang radio Hidayah ini. Mungkin dia penasaran, dia coba-coba dengar, ya, berulang-ulang,
Di dalam mobilnya, mungkin dalam perjalanannya, Allah buka hati ibu ini, dia dapat hidayah. Dia baru mengetahui kebenaran yang telah sampai ke telinganya melalui radio hidayah. Dengan banyaknya kajian secara langsung, ada juga daurah di masjid-masjid yang juga secara langsung, kajian-kajian tabligh akbar, bahkan juga yang ada yang diulang, kajian-kajian ulang. Intinya adalah Allah SWT memberikan hidayah mengetahui kebenaran kepada seorang istri tersebut. Lalu dia bertanya kepada Ustadz, saya khawatir Ustadz, nanti suami saya tahu bahwa saya mendengarkan radio hidayah, atau saya mungkin sudah mulai tertarik ingin ikut kajian sunnah. Ya, tentunya kita mengatakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Ya, karena banyak orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Padahal kalau betul mereka itu mencari kebenaran, ya, kalaupun ada orang yang mengatakan begini dan begitu, ya, orang yang ikut kajian sunnah, kajian salaf dan segala macam, berbagai macam fitnah. Kalau dia terbuka hatinya, dia mungkin pertama sekali penasaran, habis itu dia mencoba mendengar. Dan sudah banyak orang seperti ini yang mendapatkan hidayah Allah. Akhirnya dia tahu bahwa yang disampaikan itu benar. Tidak ada keluar dari ayat Allah dari Al-Quran. Peringatan, nasihat dari Al-Quran. Apalagi Al-Quran yang menyampaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur kita. Dan memberikan agama Islam ini agama yang paling diridhoi oleh Allah. Dan kita tidak akan mungkin mengenal agama Islam kecuali dengan Al-Quran. Lalu kenapa orang berpaling dari peringatan dari Al-Quran yang disampaikan oleh orang-orang yang insya Allah amanah dalam menyampaikan agama ini? Ya, bukan mengikuti selera banyak orang, tidak. Tapi disampaikan kebenaran yang datang dari Allah, dari Al-Quran. Yang datang dari Nabi SAW. Tapi masih banyak orang yang menolaknya, yang tidak mau tidak mau menerima nasihat tersebut, peringatan dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang kita khawatirkan. Walaupun ayat ini adalah berkaitan dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang kita selalu mengatakan, para ulama tafsir selalu memberikan kaidah dalam memahami tafsir, belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini harus kita tanamkan kaidah dalam belajar ilmu tafsir dan belajar tafsir Al-Quran. Ya, pelajaran dan pengajaran faedah yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran yang kita duduk mungkin di majlis-majlis ilmu belajar tafsir, ya, adalah bi umumil lafzi, yaitu keumuman lafaz tersebut. La bi khususis sabab, bukan khusus sebab tersebut. Mungkin ada orang mengatakan ayat ini kan kalau kita baca Ustaz, lihat tafsirnya, ayat surat Al-Muddathir ayat 49, 50, 51. Ini kan untuk orang kafir Ustaz, ini kan untuk kaum musyrikin. Ya, ini bukan untuk kita kaum muslimin. Kita memahami ayat itu bukan untuk kaum musyrikin, tapi bisa juga menimpa kaum muslimin yang mengambil cara seperti mereka. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kita tidak menuduh secara langsung orang per orang. Seperti contohnya suami ibu tadi, tidak. Tetapi ini kan merupakan sesuatu peringatan yang berbahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpaling dari kebenaran yang disampaikan kepada dia, peringatan yang datang kepada dia. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Perhatikan ayat ini, surah Al-Muddathir ayat 49. Ada apa dengan mereka? Orang-orang yang sudah datang peringatan kepada mereka, mereka lari, mereka tidak mau mendengar, bahkan mereka marah, bahkan mereka memfitnah. Ya, bahkan mereka bertahan dengan kebatilan yang ada pada mereka. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat yang sebelumnya atau poin yang sebelumnya juga berhubungan dengan poin yang ketiga ini. Ya, apalagi yang pertama, kita khawatir hati kita akan ditutup oleh Allah dari memahami kebenaran dan akhirnya tidak mendapatkan hidayah selama-lamanya karena kita memang lari dari nasihat. Memang tidak mau mendengarkan nasihat. Padahal yang kita dengarkan itu adalah ayat-ayat Allah.
Bukan perkataan saya, bukan perkataan ustadz. Ya, ustadz itu hanya sebagai wasilah saja menyampaikan. Kalau dia benar menyampaikan, ulama begitu juga. Kalau benar dia menyampaikan, dia bawakan dalil dari ayat Quran dan Sunnah, maka itulah yang harus kita dengar. Ya, kenapa orang takut ketika mendengarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kenapa orang takut ketika dikatakan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitab Tauhid, Ushulus Salasah dan yang lainnya, lalu dikatakan jangan dibaca, jangan dipelajari, jangan didalami apa yang ada di dalam kitab tersebut. Ini kitab sesat, menyimpang dan segala macam. Subhanallah, silakan dibaca wahai kaum muslimin dan muslimat. Terkhusus kalau kita membaca misalnya Kitab Tauhid, yang di dalamnya ada penjelasan tentang tauhid, bahkan hakikat tauhid, bahkan pembagian tauhid. Ya, bahkan bentuk-bentuk kesyirikan yang sangat banyak sekali beliau berikan contoh. Ya, dalam Kitab Tauhid ada 66 atau 67 bab. Ya, dari awal dan seterusnya. Ya, silakan baca. Ya, karena beliau menulisnya tidak disarah oleh beliau, tetapi subhanallah menunjukkan beliau itu alim, mengerti tentang tauhid, sehingga banyak sarah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah beliau meninggal. Ya, bahkan ada dari cucu beliau yang kenal kitabnya Fathul Majid, ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, banyak sarah kitab tauhid. Ya, kalau kita lihat saja singkat, subhanallah kita langsung mengetahui ketika membaca kitab ini, judulnya ini, kemudian beliau bawakan ayat firman Allah, surat ini, ayat ini, kemudian beliau bawakan hadis Nabi, dan kadang-kadang beliau bawakan asar dari sahabat tabi'in. Subhanallah, ini menunjukkan beliau tidak keluar dari dalil. Beliau menasihati kita, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ada pemahaman para sahabat di situ. Ada generasi-generasi terbaik dari ulama-ulama kaum muslimin menjelaskan kita tentang masalah itu. Kenapa kita masih lari dari peringatan? Ya, bahkan kita menjadi pelopor agar orang tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh para ulama. Ya, bukankah kita selalu mendengarkan hadis Nabi SAW, ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Diakui keilmuannya. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diakui oleh lawan, apalagi kawannya, apalagi muridnya. Mengakui bagaimana keilmuan beliau yang sangat dalam, pembahasan beliau yang luar biasa. Bahkan muridnya mengatakan tidak ada satu masalah dalam masalah tauhid dan fikih kecuali diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitulah dalamnya ilmu beliau, luasnya ilmu beliau. Tetapi nggak tahu ya gimana orang yang seperti ini, apakah hasad dia atau dia belajar dari gurunya memberikan fitnah yang buruk tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kita mendapatkan ada seseorang tamat dari Timur Tengah dan dia bahas kesesatan Ibnu Taimiyah. Subhanallah, itu baru saja mendapatkan disertasi S2, belum dapat selesai S3-nya, doktornya belum, sudah mendikte, sudah mendebat para ulama. Ya, subhanallah. Bagaimana kebenaran itu bisa sampai kepada mereka? Bagaimana mereka bisa menerima nasihat tersebut yang para ulama tersebut, lisan mereka dan tertulis, sudah sampai kitab-kitab mereka itu di zaman kita sekarang atau ditulis oleh murid-muridnya. Ya, kita baca kitab mereka tersebut, di dalamnya qala Allah wa qala Rasul. Ada firman Allah, ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi, ada perkataan sahabat. Lalu di mana menyimpangnya, di mana kesesatannya? Kenapa kita taklid buta dan pemahaman kita yang selama ini? Kenapa kita taklid buta dengan guru kita yang kita tidak memeriksa? Padahal yang dibawakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi, penjelasan dari para sahabat. Itu yang saya katakan tadi, saya dan kita semua khawatir apabila kita berpaling dari peringatan Allah, dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, ya, dari jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh para sahabat, bisa jadi masuk dalam peringatan ayat ini. Surah Al-Muddathir ayat 49, ayat 50, ayat 51, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Demi Allah saya mengatakan tidak ada orang yang mau dikatakan sesat
menyimpang, pada dikatakan kamu itu seperti keledai, nggak ada yang mau. Seperti binatang, nggak ada yang mau. Maka disebutkan dalam Al-Quran kalau an'am seperti binatang ternak. Orang-orang yang diberikan hati tapi tidak membuka hatinya untuk menerima ayat-ayat Allah, nasihat. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya telinga, bisa mendengar bahkan sampai ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Dan nasihat para ulama, walam udhunun adhanun la yasma'una biha, tapi mereka tidak mau mendengarkannya, mereka ingin menutup telinga mereka. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka juga punya mata bisa melihat ayat-ayat Allah, bisa membaca, meneliti, tapi mereka tidak juga mau membacanya. Maka seperti tadi menolak. Bahkan kalau bisa diperingatkan kitab-kitab para ulama tersebut agar tidak dibaca. Ya, bahkan dikasih gratis pun mungkin dibuang. Dia selalu mengatakan subhanallah, bagaimana kita katakan asyukru wa takdir kepada kerajaan Saudi Arabia yang telah mendirikan hukum Islam, masih banyak para ulamanya, bahkan menjadi rujukan dunia Islam apabila apalagi masalah-masalah fatwa, hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ulama di sana. Bagaimana mereka juga membagikan buku-buku gratis, apalagi misalnya di musim haji sangat banyak sekali. Di ketika umrah juga ada, lebih banyak di musim haji diterjemahkan buku-buku para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang peringatan bahayanya syirik, wajib bertauhid, bahayanya bid'ah, wajib mengamalkan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Atau seperti tadi kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab dan yang lainnya, bahkan dibagikan secara gratis, dicetak dengan kertas yang baik, yang bagus. Tetapi ada saja peringatan sebelum berangkat, nanti ada ngisi manasik, dikatakan kalau ada nanti buku-buku dibagikan di sana jangan terima, itu buku Wahabi, itu buku sesat. Padahal isinya Masya Allah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, penjelasan dari para ulama. Itu yang kita khawatirkan, apa yang telah kita sebutkan tadi, dari keumuman ayat ini bisa jadi masuk kita orang-orang yang diperingatkan oleh Allah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farat min qaswara. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kita kepada Allah. Dalam urusan ini sangat besar urusannya, urusan hidayah, petunjuk pada jalan yang benar. Jangan berpaling dari agama Allah. Jangan dipahami judul ini berpaling dari agama Allah, murtad. Murtad memang salah satunya berpaling dari agama Allah, dan ini berbahaya, keluar dari Islam. Tapi masuk juga dalam contohnya, kalau kita bahas ini adalah orang yang telah kita sebutkan tadi. Dibacakan ayat Allah, hadis Nabi, nasihat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat, lalu dia berpaling. Lalu dia sudah mendapatkan suntikan-suntikan, racun-racun, apalagi nama ulama-ulama tersebut telah disebutkan, lalu tidak mau sama sekali membaca dan menggali ilmu yang sudah jelas dari kitab-kitab para ulama tersebut, penuh dengan dalil Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat yang telah dijelaskan, yaitu jalan yang lurus. Dan bahkan yang lebih menyedihkan lagi, yang dipelajari orang-orang yang seperti tadi, waliyadzubillah, bahkan mereka mempelajari sesuatu yang tidak jelas. Ada pegangan bukunya, bahkan tidak ada dalil, ayat pun tidak ada. Ada juga kadang-kadang ayat, ada hadis Nabi, tapi hadis Nabi juga hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Sehingga mereka salah di dalam memahami agama. Apalagi yang menjelaskannya guru mereka yang mereka tidak ada landasan dalam memahami Al-Quran dan sunnah dengan benar. Menafsirkan ayat sesuka hatinya saja, sesuai dengan seleranya. Hadis Nabi juga kadang dibawa. Maka ini kita harus betul-betul hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada keterbatasan waktu kita juga, yang mudah-mudahan poin yang ketiga ini dapat dipahami oleh kita semua. Yang saya berdoa kepada Allah bi asma'illahil husna wa sifatil ula ay yahdiyana ila siratal mustaqim wa ay yarzuqana al istiqamah ala ad-din was sabat. Wallahu taala a'lam bis-shawab.
Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Baik SMS maupun WhatsApp bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini secara melalui via WhatsApp di 081175454444. Ya, kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini dari nomor telepon 08117530.000 ataupun juga bisa menelpon di 081175454444 untuk via WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Rumbai. Baik Ibu, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, silakan Ibu. Maaf Ustaz. Ya Bu, silakan. Tafadhal. Kami perempuan kan tak wajib untuk pergi solat berjamaah Ustaz. Terus anak ingin pergi juga lah solat berjamaah. Tu didapati imam tu bacaannya salah Ustaz. Sami Allah tu bacanya Syami Allah Ustaz. Tu ada lagi yang lain Ustaz. Tu anak tu sebagai orang tua dia di sini anak aja dia bicara baik-baik. Tu anak sebutkanlah pelan-pelan yang ini agak salah. Bapak saya bilang kayak gitu Ustaz. Tu dia terima dia baiknya Ustaz. Apa anak salah tu berbuat kayak itu? Hanya anak perempuan, hanya orang tua aja Ustaz. Dia bilangnya dia nak selingkuh. Apa salah langkah saya tu Ustaz? Ya, itu aja Bu. Baik Ibu. Iya. Ya, Apa Bu. salah artinya? Misalnya iya kena wudu dibaca iya. Tasbihnya dia tak baca Ustaz. Salah artinya tu Ustaz. Baik, itu saja Bu. Cukup. Iya Ustaz. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kepada Ibu yang berada di Rumbai, hamba Allah, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah pada jalan yang lurus untuk kita memahami agama ini dengan benar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang selalu kita dengar, "Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan berikan pemahaman kepada agama. Termasuk pemahaman kita di dalam membaca ayat-ayat Allah. Dan ini merupakan nasihat secara umum kepada para imam, ya, para imam masjid, ya. Jangan sampai ya keberadaan Anda menjadi imam, Anda salah dalam membaca, ya, hurufnya juga berbeda, nanti berbeda artinya, maka akan mendatangkan dosa. Lalu kita mengetahui bahwa bagaimana besarnya pahala imam. Begitu juga pahala orang yang muazzin. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama, lebih besar pahalanya seorang muazzin atau seorang imam. Menunjukkan kemuliaan. Tetapi kemuliaan ini bisa jadi tidak didapatkan apabila seorang itu tidak belajar. Ya, tidak boleh bermodalkan kita hanya orang tua di situ, senior, ya, atau orang lama, atau kita misalnya sudah turun temurun menjadi imam di situ, bahkan kita mungkin yang bangun masjid, kita yang jadi imam. Ya, kita harus perhatikan. Yang namanya imam, ya, membaca, apalagi di salat di salat jahar, dia baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai berbeda hurufnya, nanti berubah artinya, ya, nanti bisa berdosa. Maka tentunya semuanya harus belajar
belajar tajwid, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Apalagi kalau saya mengatakan imam, apalagi imam tetap, ini fardu ain bagi dia, wajib, tidak boleh tidak. Kalau dia nggak ngerti, tidak tahu panjang pendek, tidak tahu tajwid, maka jangan menjadi imam. Ini menambah dosa dia. Dan kita juga makmum kalau tahu salah, kita tidak tegur, kita juga berdosa. Maka kalau ibu mengatakan bagaimana sikap tadi, insya Allah betul ibu. Jazakallahu khairan. Ya ibu, mudah-mudahan Allah SWT berikan pahala yang besar bagi ibu. Dan ini merupakan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kita apabila melihat ada orang yang lalai dari melakukan kebaikan, kita ajak mereka melakukan ketaatan, kita ajak mereka melakukannya. Kalau ada orang yang kita lihat ya terjatuh kepada kesalahan, kita berikan nasihat, kita nahi anil munkar. Bukankah kita juga mendengarkan hadis Nabi SAW yang selalu kita dengarkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran itu banyak sekali, termasuk perkara-perkara yang tadi dari contohnya. Ya, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya kalau dia memiliki kekuasaan. Kalau tidak, ya, faman lam yastati, barang siapa tidak sanggup atau tidak dalam wewenang dia dengan tangannya, maka fabilisani, maka dengan lisannya. Itulah nasihat. Ya, nasihat agama itu Masya Allah dikatakan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sedekah. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW termasuk pahala sedekah itu seorang beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, keutamaan banyak sekali. Mandala ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, dia menjadi lurus, menjadi benar setelah kita nasihati, maka akan mengalir pahalanya kepada kita. Mudah-mudahan kalau dia nerima seperti tadi dan ibu benar dalam menasihatinya, dan ibu tentunya berilmu, bukan hanya sekedar perkiraan-perkiraan saja kebenarannya. Betul, kita yakin itu benar dan kita sudah belajar dengan guru yang benar. Kalau kita nasihati, insya Allah ini adalah ladang juga pahala bagi kita. Dan dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau ibu mengatakan apakah benar sikap saya, benar. Ya. Dan itu harus ada pada setiap pribadi kita. Kaum muslimin dan muslimat memiliki ghirah dalam arti kecemburuan ketika adanya orang meninggalkan perintah Allah, ketika adanya orang yang melakukan larangan Allah, dan mesti ada amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kesanggupan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, dan jangan berhenti ya berdakwah sesuai dengan kapasitas ilmu kita, lingkungan kita, dan keberadaan kita dimanapun. Mudah-mudahan ini adalah menjadi faktor juga terbesar dikekalkannya, diistiqomahkannya kita di dalam agama Allah dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang berada di Rumbai yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih kami berikan kesempatan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-7530.000 ataupun juga dengan via WhatsApp di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sambil menanti Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, datang dari Abdullah di Jalan Merak Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa kaitan antara tauhid dan akhlak? Ana pernah dengar kajian orang yang akhlaknya kurang baik, maka tauhidnya juga demikian. Apakah itu benar? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Apa tadi? Apakah orang? Nah, apakah Anda pernah dengar kaitan antara tauhid dan akhlak? Anda pernah dengar kajian orang yang akhlaknya kurang baik, maka tauhidnya juga demikian. Apakah itu benar Ustaz? Iya. Tauhid adalah merupakan pondasi dasar, pondasi utama di dalam agama. Dalam arti tauhid yang paling tinggi, yang urutannya teratas, yang membuat seorang itu berada di dalam Islam, tidak keluar dari Islam, adalah dia beribadah hanya kepada Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Para ulama membahas, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid, ya, beliau menjelaskan secara panjang lebar dari bab pertama sampai bab ke-66, dan juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain memberikan penjelasan secara kesimpulan. Ya, ada yang
faktor-faktor yang bisa menyempurnakan tauhid. Jadi ada orang yang ada dasar tauhidnya, dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak melakukan kesyirikan, berarti dia berada di dalam Islam. Apalagi syirik besar, insyaallah dia hindari dan dia berada dalam Islam. Dia masih seorang muslim. Tetapi dalam masalah tauhid, itu dikatakan tauhid berkaitan dengan masalah amalan hati. Amalan hati itu adalah iman. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri daripada 69 atau 79 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Itulah tauhid yang sebenarnya orang tidak melakukan kesyirikan. Termasuk juga syirik kecil, apalagi syirik besar. Ya, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah menjauhi sesuatu yang menyakiti di dalam. Itulah akhlak. Wal haya'u minal iman, dan disebutkan malu juga bagian dari iman. Itu dia juga akhlak. Jadi seorang itu kalau dia buruk akhlaknya, ya, ini bisa menghilangkan kesempurnaan imannya. Bahkan kalau dia terus melakukannya, dia tidak berubah, apabila ada nasihat dia tidak mau juga berubah, kita khawatir imannya terus berkurang, bertambah lemah. Itu takdir Allah lagi, yang Allah akan melihat kepada dia apakah dia ini akan menjadi murtad di akhir hidupnya atau tidak, akan keluar dari Islam atau tidak. Waliyadzubillah. Karena dia tidak mau memperbaiki dirinya. Ya, termasuk perkara akhlak ini. Maka ini menyempurnakan iman. Jangan kita anggap remeh. Ya, maka disebutkan di dalam banyak keutamaan orang yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, ya. Yaitu tidak ada yang paling berat timbangannya di akhirat, kata Nabi SAW, lebih daripada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, asqalu ma fil mizan. Maka dikatakan ahsanuhum, ya, akmaluhum imanan ahsanuhum khuluqa. Kama qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, yang paling sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Banyak sekali berkaitan dengan akhlak ini, yang banyak juga kadang-kadang orang tidak perhatikan, ya. Maka sebenarnya kata para ulama, kalau benar dia belajar tauhid, belajar akidah, apalagi tauhid asma wa sifat, bagaimana nama-nama dan sifat Allah, dan bagaimana membentuk kepribadian dia dengan belajar tauhid tersebut, demi Allah kalau benar, ya, pasti dia memiliki akhlak yang mulia. Karena manusia yang paling bertauhid, yang paling benar tauhidnya, akidahnya, yang menjauhi kesyirikan, orang nomor satu yaitu Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sehingga Allah SWT memuji akhlak Nabi SAW. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ummul mukminin, ibunda kita, ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya, bagaimana akhlak Nabi SAW, kaifa khuluqun Nabi SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Berarti praktek tauhid di situ. Karena orang yang bertauhid, apalagi memahami asma wa sifat, apalagi dia mengetahui sami'un, Allah maha mendengar, basirun, Allah maha melihat, Allah syadidul iqab, amat keras azabnya, ya, pasti dia takut. Dia takut melakukan kesalahan, dan dia takut berakhlak yang buruk, ya, sesama manusia, yang menyebabkan ini akan mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Walaupun, ya, dia tidak akan kekal di dalamnya, tetapi tidak ada orang yang sanggup menerima azab Allah di akhirat. Semuanya kita ingin masuk surga di awal dan tidak singgah dulu ke dalam neraka. Maka faktor akhlak adalah faktor yang sangat penting. Ya, jangan diremehkan. Ya, ini yang sangat perlu kita perhatikan. Maka belajar akhlak. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Ya, bagaimana hubungan kita dengan adab, ya, adab dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan kaum muslimin yang lain. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, nasihat itu untuk siapa? Untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, untuk Allah maksudnya tauhid, menjelaskan bagaimana kita mengenal Allah.
Wali kitabihi, itu kita belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan sekedar hanya membaca, bahkan jangan hanya sekedar pandai baca Al-Quran tapi tidak mendalami makna yang terkandung di dalamnya. Wali rasuli, jangan hanya mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, suri teladan, tetapi enggak belajar sunnahnya, bahkan meninggalkan sunnahnya. Ya. Wali kitabi, wali rasuli, wali aimatul muslim wa ammatim, dan juga taat kepada pemimpin selagi tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, wa ammatim, dan juga nasihat untuk semua kaum muslimin. Masuk di dalamnya adalah akhlak. Maka banyak para ulama juga ditanyakan apakah ada hubungannya akhlak budi pekerti dengan tauhid. Sangat ada hubungannya, sangat erat. Yang telah kita sebutkan tadi, kalau benar seorang itu belajar tauhid, maka masuklah di dalam hatinya dia pasti takut kepada Allah dan dia mesti berakhlak yang mulia, karena dia takut akan masuk neraka. Apalagi ancaman-ancaman dari hadis Nabi SAW yang kita selalu mendengar, ya jangankan kepada binatang, apalagi kepada manusia. Kepada binatang pun disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang wanita yang dia masuk neraka karena dia mengurung kucing yang dia pelihara, tidak dia biarkan bebas makan sendiri, mencari makan, dan bahkan juga di kandang tidak dia kasih makan, dia mati kucing tersebut. Maka seorang ini masuk neraka jahanam. Ya, dan subhanallah, luar biasa wanita Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Ya, seorang wanita yang masuk surga maka dikatakan mohon maaf pelacur, berzina, ya, karena dia mendapatkan hidayah Allah. Dia lihat ada seekor anjing najis yang sangat kehausan, lalu dia mendapatkan sepatunya, dia turun ke sumur yang agak dalam, airnya di dalam, lalu dia ambil, dia naikkan lagi, dia naik dan dia kasih anjing tersebut minum sehingga hilang haus dahaganya, kata Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Diampuni dosanya dan dia masuk ke dalam surga. Begitu juga ada seorang sahabiat perempuan sepertinya yang mengadu kepada Nabi SAW. Ada tetangganya juga wanita muslimah yang akhlaknya buruk, padahal dia orang yang rajin salat, puasa, melakukan amalan ibadah wajib, ya, tetapi dia buruk akhlaknya kepada tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan hiya finnar, dia masuk ke dalam api neraka. Ini yang perlu kita khawatirkan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang timpang dalam satu masalah yang dia akan terancam masuk neraka. Maka dikatakan secara kesimpulan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang masuk surga itu dua amalan yang harus dia lakukan dan tidak boleh dia tinggalkan. Pertama sekali adalah taqwa Allah, itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, baiknya akhlak mereka dengan manusia. Dan subhanallah ada kitab yang luar biasa membahas ini. Ya, kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan waktu kepada kita semua dimanapun ada majelis berkaitan dengan adab ini belajar. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus. Karena ini juga faktor keimanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita Abdullah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah. Ya, kaum muslimin dan muslimat, mendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemirsa pemerhati kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini, diingatkan terutama pada diri saya sendiri, ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena kita selalu harus diingatkan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya, akan dia ambil nasihat dan dia memperbaiki dirinya, karena kita menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari kita. Ya, jangan sok tahu semua. Kita ini bodoh, kita tidak tahu, maka kita perlu selalu mendapatkan nasihat, apalagi berkaitan dengan ya orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan kita terakhir adalah poin yang ketiga untuk kita bahas pada pertemuan sore hari ini, yaitu orang yang ya dia disebutkan ada seperti keledai, ya, yang lari dari dimangsa oleh singa. Ya, begitulah ibaratnya orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, berpaling dari ayat-ayat Allah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farad min qaswarah. Mudah-mudahan kita tidaklah seperti binatang dan kita juga tidak seperti apa yang telah diperingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT selalu membuka hati kita agar menerima kebenaran yang datang dari ayat Allah, dari hadis Nabi, ya, dari ulama kaum muslimin yang mereka adalah pewaris ilmunya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotbah iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan kembali bersuah bersama Ustadz di kesempatan yang akan datang. Baik khotbah iman, saat ini di studio menunjukkan pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Dan waktu masuk sholat maghrib di hari ini jatuh pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang sekitar 13 menit atau 12 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotbah iman azanallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini menundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.